Kita akan melanjutkan, Hmm. kita punya pembahasan yaitu di Injil Sinoptik ya. Kita sudah sampai di Perjanjian Baru. Jadi nanti di Injil Sinoptik ini kita akan pakai waktu lebih banyak. Saya menjadikan satu ya. Jadi karena Matius, Markus dan Lukas itu ada apa ya? Ada kemiripannya, ada perbedaannya. Nah, jadi saya tidak bahas satu-satu di Matius sendiri apa gitu enggak, tapi dijadikan satu di Injil Sinoptik, di dalamnya baru kemudian nanti ada pas waktu minggu lalu kita lihat persamaannya yang namanya Injil Sinoptik itu seperti apa. Kenapa sama ya? Kemudian dari kesamaan itu kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan itu mengatur sedemikian rupa ya untuk boleh mengabsakan ya, untuk boleh mengabsakan. Ini kita melihat bahwa karena itu firman Tuhan, maka pasti akan ada ini apa namanya bukti yang menyertai. Jangan dibalik ya. Ada bukti baru firman Tuhan itu salah ya. Jadi presaposisi yang benar adalah kalau firman Tuhan pasti ada bukti menyertai ya. Tapi bukan disuruh membalikkan begitu ya. Nah, hari ini kita akan secara khusus bicara lanjut dengan keunikannya ya, keunikannya. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas khusus nanti kita melihat tentang Kristus ya di dalam Injil Sinoptik. Tapi hari ini kita belajar dulu kira-kira keunikannya seperti apa ya. Dari apa yang saya sampaikan, ya, mungkin saya menyampaikannya lebih ke arah ini ya, gambaran secara brief gitu ya, secara brief karena uh, supaya kita lebih bisa mengerti aja secara brief seperti apa. Nah, lalu kaitannya itu nanti melalui hal itu kita bisa mengambil atau merefleksikannya bagaimana, gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Saya akan langsung share screen saja. Share screen, sebentar ya. PowerPoint-nya mana? Oke. Share screen. Ini. Oke, sudah keluar ya, Pak ya? Ya, ini ya, the uniqueness. Ya, uniknya Injil Sinoptik ya. Kalau unik yang pertama dari kesamaannya adalah kita bisa lihat bahwa Injil Sinoptik ini tiga-tiganya itu kisahnya itu ada yang sama begitu ya, ada yang tercatat yang dinamakan dual tradition atau ya tradisi dua kali dicatat atau triple tradition ya. Jadi ada 3 kali dicatat. Nah, jadi ini ada dinamakan Injil Sinoptik karena 3 ya. Matius, Markus, dan Lukas ini ya, 3 ini aja ya. Nah, kalau Yohanes itu biasa disebut ya Injil Yohanes gitu atau the fourth gospel, Injil yang keempat gitu. Ya, Sinoptik and fourth gospel. Jadi ya biasa disandingkannya demikian. Jadi ini hari ini kita akan lihat uniqueness-nya tapi yang dalam perbedaan. Nah, kita akan lihat sebentar mengenai ini ya. Jadi di dalam penulisan kitab Matius kita bisa lihat bahwa ini adalah ditulis oleh Matius, kita sudah tahu ya dari minggu lalu. Nah, cuman kita bisa lihat ini beberapa tambahan yang membedakan karena kita lihat bedanya berarti beberapa hal penting di dalamnya yang kita perlu ketahui. Matius itu ditulis di dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Yunani. Nah, jadi penulis ini menulis kepada jadi audiens ya, kepada siapa yang mau tulis itu kepada sekelompok orang Yahudi terutama yang bahasanya Yunani. Jadi sebenarnya bahasa Yunani pada saat itu adalah bahasa internasional. Nah, jadi kita mengetahui ya dari intertestamental period kita sudah mengetahui 2 ya karya besar yang Allah kerjakan di dalam situasi yang silent itu. Ya 400 tahun ya. 400 tahun itu Allah mengerjakan 2 hal itu mega proyek ya. Bagi kita kadang kelihatan kok perlu begitu lama ya. Dari sisi manusia sih, kalau dari sisi Allah sebenarnya itu cepat ya. Tapi dari sisi lain juga kita melihat bahwa Allah melibatkan manusia. Allah mengerjakan segala sesuatu, Allah mau manusia mewakili dia di tengah-tengah dunia ini untuk boleh berkarya. Yaitu apa? Yaitu
bagaimana melalui Alexander Agung, ya, itu seluruh pengaruh Helenistik itu ya, Helenisme itu khususnya bahasa Yunani itu boleh merambah luas sebagai bahasa internasional. Nah, sejak saat itu kemudian seluruh wilayah kekuasaannya itu yang besar di penaklukan daripada Alexander Agung itu mereka semua internasional Yunani. Dan itu nanti masuk kemudian waktu ditangani sama ditaklukkan oleh Romawi, itu tetap saja mereka bahasanya nggak berubah ya. Jadi bahasa internasionalnya dipakai gitu ya. Yunani itu mempengaruhi begitu rupa. Sehingga Romawi pun pakai itu sebagai bahasa internasional, tapi ditambah lagi perluasan daerah ya, membuka jalan gitu ya. Ada Pax Romana itu ya, sehingga membuka banyak jalan supaya yang namanya budaya Roma itu boleh dikenal di mana-mana, seluruh ada kedamaian yang besar ya. Karena mau ada Pax Romana berarti tenang, semua tidak ada perang lagi, bangun di jalan itu nyambung. Nah, salah satu kita bisa lihat nanti ini di dalam penulisan Injil ini ya. Ini bahasa Yahudi itu Yunani khususnya itu dipakai ya. Bahasa Yunani itu dipakai dan mereka itu nanti merefer ya, atau itu pakai patokannya waktu mereka buka Perjanjian Lama yang dalam bahasa Greek atau Yunani itu adalah Septuaginta yang itu lahir ya, ditulis ya, diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi yang agak ditaklukkan itu ya di dalam berbagai penaklukan daripada Alexander itu ya mereka. Nah, mereka di apa namanya itu menerjemahkan ya Alkitab Ibrani itu ke bahasa Yunani ya. Nah, oke, jadi kemudian di dalam ini kita bisa lihat ya, dia karena menulisnya kepada sekelompok orang-orang Yunani, orang Yahudi tapi bahasa Yunani, jadi ingat ya, orangnya Yahudi gitu ya, ditulis kepada orang Yahudi ya, meskipun mereka bisa bahasa Yunani. Nah, dia berkonsentrasi pada penggenapan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, sehingga setiap penulisannya secara keunikan khusus untuk Matius, itu kita bisa lihat Matius tulis itu banyak itu dia lihat penggenapan di dalam Perjanjian Lama, karena pada bagian ini orang-orang Yahudi mereka sangat kental ya, akrab ya dengan apa yang telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Ya, juga di dalam Matius ada disinggung juga ya, pengajaran Kristus itu nanti menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, di Matius 28 itu yang menjadi puncaknya ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku ya. Itu ada juga disinggung ya, ada keunikannya ya, ada singgung di sana juga. Tapi secara khususnya ya bicara kepada orang-orang Yahudi. Sehingga kita bisa lihat bahwa di dalam Matius kita bisa melihat bahwa temanya itu adalah untuk membuktikan ya, saya menyatakan lah mungkin lebih tepatnya saya pakai ya. Saya mau kalau kata membuktikan ini seringkali seperti kalau tidak terbukti maka itu bukan gitu ya. Nah, untuk Allah dan untuk kebenaran gitu ya, Kristus adalah kebenaran, sang kebenaran gitu ya. Itu lebih mungkin bukan untuk membuktikan mestinya ya, untuk menyatakan ya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang diurapi itu ya. Mesias, sang Mesias, Yesus adalah sang Mesias, Yesus adalah Raja. Jadi tulisan-tulisan itu menunjukkan ya, untuk menunjukkan ya, kalau bahasa ya dia pakai kata banyak orang pakai membuktikan ini lebih ke arah memangnya supaya ada kesan secara law gitu ya, hukum Taurat kan. Jadi mengesahkan ya, mengesahkan. Oh benar gitu loh, benar loh ini dalam arti itu ya, sensenya ya. Benar bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang diurapi gitu ya. Nah, ini kita lihat bahwa Mesias itu raja. Jadi bisa juga berarti Yesus Kristus adalah raja. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat nanti di dalam Matius, itu kalau kita lihat di dalam narasi Matius, di dalam kelahiran Yesus, kemudian Maria dan Yusuf itu nanti kita lihat ya. Nanti beberapa saya paparkan, kita lihat sedikit apa topik-topikalnya, kita akan lihat itu satu-satu topik-topiknya. Itu ada dikatakan dia dinamakan Yesus yang artinya ya dia akan menyelamatkan ya, Tuhan yang menyelamatkan ya. Itu di dalam bahasa Yunani itu ya. Itu bisa juga Yesus kemudian Yosua itu ya, berarti bisa juga Tuhan yang menyelamatkan ya. Nah, jadi Matius gini ingin meyakinkan ya para pembacanya bahwa raja di atas segala raja itu telah datang. Mesias sudah datang nih.
ya. Mesias sudah datang. Nah, dengan pemikiran ini dia menggunakan kata-kata yang nama-nama yang akrab bagi orang-orang Yahudi. Ya, jadi mereka dengar itu akrab. Oh, ini kata di dalam Alkitab yang maksudnya Perjanjian Lama, gitu ya. Ya, kalau Septuagint yang dipakai menjadi rujukan Alkitabnya PL dalam bahasa Yunani Septuaginta, berarti mereka sudah akrab. Oh, ini ada di sini, gitu ya. Mereka sudah akrab. Nah, sehingga mereka tahu juga ya. Nah, kemudian ungkapan yang lain juga kalau kita membaca Injil Matius, Bapak Ibu sekalian akan menemukan ungkapan misalnya supaya digenapi, ya, supaya digenapi yang diucapkan para nabi. Ya. Kemudian hari ini sini digenapi dan seterusnya. Pokoknya ada istilah-istilah penggenapan ini ya. Ini juga menjadi salah satu ciri khas yang ada di dalam Injil Matius ya. Yang tujuannya kaitannya karena ia ingin menyatakan Yesus Kristus sebagai Mesias, ya, Mesias yang berarti yang diurapi, ya. Nah ini berkaitan dengan Injil Matius. Nah kemudian bagian kedua kita lanjut dulu dengan apa yang dinyatakan di dalam Injil Markus, ya. Nah Markus ini gimana? Markus ini kan kalau boleh dikatakan ini Yohanes Markus kan bukan murid Tuhan Yesus, ya, bukan murid Tuhan Yesus, bukan termasuk di dalam rasul maksudnya, 12 rasul. Dari mana dia bisa mendapatkan sumbernya untuk boleh menulis Injil Markus gitu ya. Nah, ini Markus ini ya memang bukan dalam 12 rasul, tetapi dia tuh relasi dekat sama Petrus. Gitu ya. Jadi dia dekat sama Petrus dan ia menerima itu ya kesaksian ya, juga tradisi hal-hal yang dilakukan yang dikatakan oleh Petrus itu ya, yang tentunya Petrus adalah rasul gitu ya. Maka si Markus ini tahu dari Petrus, maka dia kemudian menuliskan ya semua hal yang diterimanya dari Petrus itu di dalam Injil Markus. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Injil Markus itu dia banyak menjelaskan itu kebiasaan Yahudi. Ya, Yohanes Markus itu banyak orang-orang Yahudi itu kebiasaannya seperti apa. Lalu tampaknya ia memiliki dalam penulisannya itu menulis ada penganiayaan, ada kemartiran, martir ya maksudnya ya. Nah, dia melihat bahwa Yesus itu sebagai hamba yang menderita ya. Yesus yang menderita yang adalah anak Allah, anak manusia ya. Ya, di sini kita bisa lihat bersama-sama. Sehingga kita boleh lihat bahwa di dalam tema utama Injil Markus kita bisa lihat bahwa Yesus Kristus itu dinyatakan oleh Markus itu sebagai hamba Allah yang menderita, ya. Hamba yang menderita, ya, hamba yang menderita. Nah dia Markus itu menulis dengan cepat ya, dari adegan ke adegan. Jadi dia cepat sekali. Nanti kita lihat ya. Kalau di dalam nanti dalam pemaparannya justru Markus yang paling pendek memang ya. Nah dan dia kan menjadi sumber ya, yang stand saya atau yang saya pegang adalah Markus menjadi sumber bagi kedua Injil lainnya, yaitu baik Markus ataupun Lukas ya, sehingga boleh dikatakan dia lebih pendek gitu ya, sehingga yang lain itu lebih panjang secara jumlah pasalnya, karena Markus yang jadi sumber mereka yang dikutip dan mereka menambahkan banyak sisi lainnya ya, yang menyebabkan keunikan dari masing-masing penulis dari Injil sinoptik tersebut ya. Oke, kemudian jadi kita bisa lihat ya hamba Allah yang menderita. Memang dia ada penekanan kepada kemanusiaannya, ya. Tetapi Markus juga tidak mengabaikan ya keilahian Kristus. Jadi tetap ada. Nah di sini perhatikan ini ada satu hal yang penting yang boleh menolong kita mengerti ya. Markus itu menulis untuk menguatkan dan membimbing orang-orang percaya Romawi yang dianiaya oleh Nero, gitu ya. Nah jadi Markus ini dia ikut sama Petrus layanannya. Nah, dia juga setelah itu kan dia ada ikut juga sama si Paulus ya. Kemudian ada terjadi ya perselisihan gitu ya. Kemudian akhirnya si Markus ini ikut sama Barnabas dan seterusnya ya. Tapi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Paulus itu boleh mengakui ya ini bahwa Markus ini adalah seorang hamba Tuhan gitu ya, seorang yang melayani Tuhan dengan baik. Nah, ini kita lihat dia ada di dalam masa pada saat itu sudah di dalam ini orang-orang Romawi ya, dan dianiaya oleh Kaisar Nero yang kejam. Nah, maka setelah kematian Petrus ya dan para saksi mata yang lain, Injil itu ditulis kan ada saksi mata ya, saksi mata. Jadi
kesaksian dari setiap murid-murid Tuhan itu banyak yang sudah meninggal gitu ya. Petrus pada saksi mata. Maka pesan Injil ini perlu ditulis. Maka di sana kemudian Markus itu dipimpin oleh Roh Kudus, dia mulai tulis Injil ya. Injil pertama yang ditulis adalah Markus. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu berarti dia nulisnya untuk siapa? Untuk menguatkan dan membimbing orang-orang percaya Romawi di Ania. Jadi tidak heran kalau nanti dia di sana kemudian dia banyak maksudnya memiliki minat terhadap penganiayaan gitu ya, dia tuliskan supaya dan menunjukkan ya bahwa arahnya bahwa Yesus itu sebagai hamba Allah yang menderita, sehingga setiap orang percaya yang ada di dalam masa Nero itu, mereka itu boleh dikuatkan dengan memandang Kristus gitu ya, bahwa memang menjadi pengikut Kristus itu sama seperti Kristus yang menderita, maka kita pun juga akan mengalami penderitaan. Nah, teman di sana ada penghiburannya, ya, ada penghiburan yang diberikan untuk boleh menguatkan kepada mereka bahwa Kristus itu bangkit, ya, bahwa pengharapan kita itu kekal adanya dan bahwa seluruh iman kita di dalam Kristus itu tidak sia-sia, ya. Tuhan ada keselamatan yang kekal yang telah dikaruniakan kepada setiap kita. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Markus menjadikan Kristus sebagai teladan, ya, sebagai teladan bagi orang-orang yang sedang menderita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian dalam situasi sedang menderita, baca Injil Markus ya. Di sana kita akan melihat, oh Tuhan Yesus itu sendiri digambarkan dia hamba yang menderita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk boleh melayani, bahkan menyerahkan nyawanya untuk banyak orang. Gitu ya. Itu kan apa namanya sesuatu yang sifatnya boleh dinyatakan, kita lihat di sana. Nanti ada banyak lagi hal-hal lain ya, Bapak Ibu waktu baca ya, ada kesulitan, ada apa ya. Ingat teladan Tuhan Yesus ya, dia adalah Allah tetapi dia rela menjadi hamba yang menderita. Saya seringkali itu bertanya ya, itu kalau orang-orang itu menjadi seorang ini ya, melayani Tuhan gitu ya, hamba Tuhan, terus misalnya yang dikejar selalu kalau menjadi orang Kristen itu mesti harus kaya raya ya, karena saya jadi orang Kristen, karena saya doa Tuhan supaya berkati saya kaya raya, saham yang saya beli naik, kemudian toko yang saya buat laris, kalau bahkan semua usaha yang saya lakukan itu tidak terpengaruh pandemi, kalau bisa malah pandemi usaha saya tambah lancar. Itu sebenarnya agak sedikit gimana ya, agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang dinarasikan di dalam Injil ya, secara keseluruhan juga, khususnya terhadap Injil Markus yang menunjukkan Yesus itu hamba yang menderita. Ya, ini juga bukan berarti kita seperti orang-orang di dalam ajaran lain yang berusaha untuk menyiksa diri dan kemudian mengambil hidup yang menyingkir gitu ya, kemudian bermeditasi sendiri ya, menyendiri dan kemudian menjalani itu penderitaan begitu ya, hidup yang susah ya, yang secukupnya, yang sedekah dan sebagainya. Nah, itu saya kira itu juga bukan ke sana. Ya, tetapi kita bisa melihat bersama bahwa fokus itu kita bisa lihat ya, bahwa sebagai orang percaya itu ya, Tuhan Yesus memberi teladan bahwa orang percaya itu, kita fokus kita itu adalah bagaimana sebenarnya kita mau mentaati jalan yang Tuhan itu berikan di dalam hidup kita. Nah, itu poin penting ya. Orang percaya harus mentaati jalan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus diberikan satu rencana, atau dia harus melalui rencana Allah, kehendak Allah itu melalui namanya the way of suffering, jalan penderitaan. Maka waktu jalan penderitaan itu dihadirkan, ya, sebagai orang percaya kita belajar untuk taat. Ya, bukan justru ketika ada penderitaan datang kita lari. Ya, nah, jadi bahkan misalnya kita melihat ya, bukan hanya orang Kristen, tetapi bahkan misalnya para hamba-hamba Tuhan sekalipun ya, yang selalu merasa maksudnya kalau menjadi hamba Tuhan itu ya pasti dia berhak menikmati seluruh perpuluhan, menikmati seluruh persembahan menjadi miliknya sendiri dan seterusnya. Bisa aja cari dasar ya, di kitab Lewi itu, imamat itu memang ditulis ya, bagiannya dari ini ya, persembahan itu bagiannya Lewi gitu ya, bagiannya Lewi. Tapi ingat ya, Lewi di sana kelompok ya.
bukan bagiannya seorang Lewi yang namanya si A gitu misalkan, atau bagiannya si Harun misalnya gitu, bukan, tidak ada, tapi kelompok Lewi. Harapannya itu adalah memang Lewi tidak memiliki pusaka, ya semua dibagi pusaka, Tuhan kasih tanah pusaka mereka masing-masing. Lewi nggak dapat. Nah, waktu Lewi nggak dapat, Tuhan atur, ayo kalian semua ya, setiap suku kalian kasih Lewi, gitu ya. Maka jadi itu ada satu bagian yang dikumpulkan bersama untuk memelihara Lewi. Kenapa? Karena Lewi memelihara kehidupan kerohanian bangsa ini kepada Tuhan. Nah, kalian berkewajiban memelihara kehidupan kaum Lewi supaya mereka boleh menjalankan tugas. Wah, indah sekali. Mestinya mengerti begitu baru indah. Ya. Nah, waktu kita lihat Injil Markus, kita lihat Yesus Kristus itu Tuhan. Dia kasih contoh, dia datang menderita demi kehendak Allah supaya kita boleh diselamatkan. Nah, inilah inti menjadi orang Kristen ya. Yang saya setiap hari hidup terus, saya makin yakin ya, dan saya makin mendapatkan ini sukacita dan damai yang limpah ya. Bahwa tidak ada yang kita perlu takutkan di dalam dunia ini. Kenapa? Karena apa yang paling baik Tuhan sudah kasih kepada kita. Bahkan anak manusia, yaitu Yesus Kristus, anak Allah ya, anak tunggal Allah, Yesus Kristus, itu rela datang ke dunia ini untuk menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib supaya boleh menyelamatkan ya engkau dan saya. Itu adalah satu anugerah besar sehingga kita tidak perlu takut lagi sama maut. Sehingga kita boleh berkata ya nanti, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Itu kita boleh dengan gagah ya, boleh berkata demikian. Kenapa? Karena itu yang paling besar. Tuhan Yesus berkata begini, untuk apa sih seorang itu memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan nyawanya? Dia berkata demikian. Untuk apa? Kalau hari ini banyak manusia tetap masih mengejar harta, ya itu tidak heran. Saya kira tidak heran. Tapi jangan memfokus. Sebenarnya tidak boleh memfokuskan hidup diri buat harta. Ya, yang perlu dilakukan begini, lakukan semua untuk Tuhan yang paling baik. Kerja apapun lakukan untuk Tuhan yang paling baik. Jika kita ada passion, Tuhan kasih kita talenta untuk bisa di ahli hukum. Jadi ahli hukum yang paling baik ya untuk Tuhan. Kalau kita dikasih kemungkinan berdagang yang paling baik untuk Tuhan. Yang paling baik untuk Tuhan. Lakukan apapun ya. Bahkan kita boleh menjadi guru-guru yang paling baik untuk Tuhan. Semua lakukan yang paling baik untuk Tuhan. Maka saya percaya di dalam semua yang kita lakukan paling baik, Tuhan pakai. Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan ya, dipercayakan penata layan ya, dikasih stewardship itu ya, penata layan, dipercayakan dikasih. Oke, kamu diberi percaya harta 10 talenta. Wah, gimana kita? Kalau kita melakukan paling baik untuk Tuhan, kita jaga baik-baik 10 talenta itu terus perkembangkan jadi menjadi lebih banyak lagi gitu ya. Kemudian menjadi lebih banyak lagi untuk apa? Untuk sendiri tidak, untuk pekerjaan Tuhan ya. 5 kayak seperti perumpamaan itu ya. Kasih 1, kemudian dikasih berapa lagi? Kasih 2 ya, kemudian dikasih berapa lagi? 5 gitu ya. Nah, itu kita memperkembangkan ya, kemudian itu boleh menjadi makin banyak untuk melayani Tuhan. Perhatikan semua talenta kembalinya ke siapa? Ke Tuhan. Nah, jadi kita mesti lihat kalau Tuhan mempercayakan kita, berarti itu adalah milik Tuhan. Kalau kita bilang saya tidak mau, Tuhan percayakan saya pegang, silakan pegang. Pada akhirnya juga nggak akan menjadi milik kita dan tidak bisa dibawa pulang gitu loh. Ya, sehingga banyak orang itu mengatakan begini, lebih baik ya saya dapat ini saya kehilangan lah semua harta saya tidak apa-apa untuk saya boleh beli nyawa saya. Nggak bisa harta tidak cukup untuk beli nyawa, nggak bisa beli juga. Ya, nah jadi di sini sekali lagi kita bisa melihat bahwa fokus yang diberi tahu oleh Injil Markus boleh mengajar kita hari ini di dalam penderitaan. Kita jangan kecil hati, jangan takut, dan jangan kita menjadi orang yang tidak tidak ada pegangan, tidak, tapi kita percaya bahwa Yesus Kristus menjadi teladan kita. Yang paling puncak, dia telah melalui semua penderitaan yang paling berat, yang paling ditakuti oleh siapapun, dan dia menang. Nah, ini penghiburannya. Dan dia menang. Sehingga orang Markus menulis kepada orang-orang yang dianiaya di zamannya Nero, mereka boleh dihiburkan. Iman mereka jadi kuat. Iman mereka jadi tangguh. Nah, demikian kita juga sekarang ya. Lihat Injil Markus, kita lihat kondisi kita dalam situasi seperti ini. Jangan kita takut, jangan kita hilang harapan. Tetap percaya Tuhan menyertai.
ya. Nah, ini Injil utama dari Injil Markus ya. Kemudian lanjutannya adalah ini Lukas ya. Nah, Lukas ini memang tidak ditulis siapa penulisnya. Kalau kita cari di Lukas itu tidak ada penulisnya. Tetapi dari tradisi gereja kita mengetahui yang menulis kisah para rasul itu adalah Lukas ya. Penulis kisah para rasul itu adalah Lukas. Nah, lalu di dalam kisah para rasul itu surat itu ditujukan kepada ini Theophilus ya, ditujukan pada Theophilus. Sehingga kalau kita melihat di dalam pembukaan kisah para rasul pasal yang pertama, saya bacakan untuk Bapak Ibu saja, saya tidak tampilkan ya. Saya bacakan di HP, kalau Bapak Ibu ada HP bisa lihat kisah para rasul pasal yang 1 ayat yang 1 ya. Saya bacakan aja ya, kisah para rasul 1 ayat yang 1 saya mulai. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Perhatikan ya, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, ini buku pertama yang mana? Ini berarti kisah para rasul. Ini buku yang kedua. Nah, kita bisa lihat sama-sama. Ini kalau kita masuk ke dalam Injil Lukas ya. Nah, Injil Lukas, lihat Lukas pasal 1 ayat 1. Sama ya di situ. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, Theophilus. Ya, tujuannya supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh-sungguh benar. Ya, jadi di sini buku yang pertama adalah ini Lukas, Injil Lukas ini ya. Nah, jadi ditujukan kepada orang yang sama, maka Lukas menulis di sana. Kita boleh lihat bahwa Theophilus itu mungkin segelar ya atau nama orang tertentu yang punya pengaruh besar ya, di mana nanti itu menjadi pakai ya untuk perkembangan kekristenan. Nah, di sana kita bisa lihat tujuannya berarti Lukas ini dia menulis ya audiensnya kepada siapa? Kepada sekelompok orang ya. Ya, Theophilus dan mereka yang ada yang di dalam itu ya, yang di dalam kelompoknya Theophilus itu. Ya. Nah, jadi kemungkinan besar memang dia ditulisnya di Roma ya. Kemudian demikian Lukas ini adalah tabib ya, dokter, sehingga dia punya penguasaan bahasa Yunani yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat, kalau dibandingkan tulisan Yunani sih, ini hanya info saja. Kalau Markus sama Lukas, itu tulisan lebih bagus Lukas di dalam tulisan sastranya ya. Ya, tulisan sastranya. Jadi itu bagaimana penggunaan bahasa dalam Yunani gitu ya. Dibandingkan dengan Markus. Karena Lukas ini dia seorang dokter, dia punya pengetahuan mungkin di dalam bahasa lebih baik, sehingga dia penguasaan bahasa Yunaninya, penulisannya jauh lebih baik ya terstrukturnya. Oke, kemudian nah ini Injil Lukas berpusat pada perencanaan Allah untuk penyediaan keselamatan bagi kita. Ya, ini secara umum itu. Kemudian dengan demikian tema utama Lukas ya. Nah, tema utama Lukas itu adalah yang putih itu ya. Ungkapan favorit Lukas itu adalah anak manusia. Ya, Lukas sering menekankan kemanusiaan dan belas kasihan Yesus. Ya, nah, maka di sana ungkapan favorit Lukas itu adalah Yesus anak manusia. Ya, Yesus sebagai anak manusia. Ya, anak manusia datang gitu ya. Anak manusia datang. Jadi dia menyatakan hal ini ya. Nah, dia tujuannya untuk memperkuat iman ya. Untuk memperkuat iman semua orang percaya dan untuk memberikan jawaban ya kepada orang-orang yang tidak percaya. Ya, jadi kita bisa melihat Lukas ini berarti dia ada ditulis kepada orang percaya dan juga tidak percaya, berarti ada kaum yang the Gentiles itu yang biasa diistilahkan ya. Jadi dua orang ini dia tulis ya.
untuk mereka yang menguatkan iman dan juga memberi jawaban, ya, dua ini ya tema utama Lukas, ya, yang menjelaskan tentang apa, tentang Yesus adalah anak manusia, ya, menekankan bagaimana Kristus ini adalah satu ini ya, maksudnya anak manusia yang dimaksud di sini dinyatakannya adalah satu anak manusia yang kita boleh lihat ada keilahian juga, ya, seperti yang diungkapkan di dalam kitab Daniel, ya. Jadi anak manusia ada keilahian, artinya kalau di dalam kitab Daniel waktu nubuat itu dicatat di sana itu menunjukkan seperti anak manusia, tetapi itu kan sedang di dalam gambarannya, anak manusia duduk di tahta, gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah gambaran yang Daniel tangkap, ya, Daniel tangkap yang dinyatakan, yang dituliskan, yang menunjukkan sebenarnya satu keilahian Allah, ya, keilahian Kristus, gitu ya. Ya, baik, ini berkaitan dengan 3 hal, ya, Matius, Markus, Lukas. Nah, sekarang kita akan coba lihat satu persatu. Oke, ya, kita coba lihat satu persatu. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagian ini adalah kita lihat susunannya dulu, ya. Injil menurut Markus, ya. Injil menurut Markus. Oke. Nah, Injil menurut Markus ini secara susunannya, ya, secara keseluruhan itu kira-kira gini, ya. Jadi ini saya coba carikan ini, ya, struktur secara global supaya kita boleh paling tidak menangkap, ya, karena kan nggak bisa baca semuanya, tapi secara global, ya, kita bisa melihat bahwa Injil menurut Markus itu disusun gini, ada pendahuluannya, ya, yaitu Yohanes Pembaptis dan Yesus, kemudian, ya, kemudian kesimpulannya ini para wanita menemukan kubur Yesus kosong, gitu ya. Nah, jadi ini pendahuluannya Yohanes Pembaptis ini adalah dibuka kalau di dalam Markus pasalnya yang pertama kita bisa melihat ada peristiwa bagaimana Yohanes Pembaptis itu hadir, itu ya. Jadi dia langsung kemudian nanti Yesus tampil, nah, dan seterusnya. Nah, itu di pembukaannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dia mencatat pelayanan awal, ya. Ya, pelayanan awal nanti Yesus menyembuhkan, Yesus berkhotbah, mengajar di Galilea dan sekitarnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya ketiga adalah pelayanan yang diperluas, ya. Setelah pelayanan awal, pelayanannya diperluas. Ya, Yesus maksudnya terus berkhotbah, menyembuhkan, dan terus menghadapi tantangan. Jadi pelayanan awal jadi makin di anunya, apa namanya, di extend, ya, diperluas. Tuhan kemana-mana gitulah, ya. Nah, kemudian dari Galilea terus kemana-mana, gitu ya. Kemudian yang bagian tengah itu Yesus dan murid-murid melakukan perjalanan di jalan, ya, ke Yerusalem itu, ya. Ya, ini Yerusalem. Oke, ini kita bisa melihat di dalam bagian ini yang terakhir ini Yesus menghadapi penguasa di Yerusalem, ya, kemudian ada wacana apokaliptik dan narasi sengsara, perjamuan terakhir Yesus, penangkapan, pengadilan, penyaliban, dan penguburan, ya. Kemudian kesimpulannya adalah kubur kosong. Jadi Yesus bangkit. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Jadi ada penulisannya kalau dibagi menjadi ini, ya, menjadi ini namanya adalah struktural penulisan. Orang-orang dan penulisan Alkitab sering bisa dibagi dengan demikian, literasi penulisannya, ya. Ini kita bisa lihat di bingkai-bingkai gitu, ya. Jadi pelayanan awal, pendahuluan dengan kesimpulan, gitu, ya. Jadi dimulai dengan kehadiran Yohanes Pembaptis, kemudian tutup dengan kebangkitan, gitu, ya. Kelahiran Yesus lah kira-kira, tapi di sini nggak dinyatakan kelahiran Yesus, ya, kalau di dalam Markus. Jadi Yesus sudah langsung dibaptis di sini. Nah, kemudian kesimpulan para wanita menemukan kubur Yesus kosong. Kemudian nanti pelayanan awal itu dengan narasi sengsara, gitu, ya. Pelayanan awal, kemudian narasi sengsara, kemudian nanti yang diperluas ini dengan bagian terakhir. Nah, bagian tengahnya itu adalah perjalanan ke Yerusalem, ya, Via Dolorosa. Via Dolorosa. Nah, ini kita lihat tadi tujuannya, tadi kita lihat keunikan dari Markus. Markus tadi apa masih ini? Markus adalah apa? Tujuannya Markus tema utamanya tentang Markus itu mau menyatakan apa? Yesus sebagai Mesias, kan? Ya, Yesus sebagai Mesias. Jadi
dia sorry itu Matius ya, bukan. Markus Yesus sebagai apa? Penderitaan. Iya, penderitaan, hamba yang menderita. Wah, bagus ya. Berarti semua masih tidak ngantuk ya. Oke. Nah, jadi hamba yang menderita. Maka nggak heran, bagian tengah puncaknya dia dalam narasi dia punya penulisan apa? Down, ya, Down the Via Dolorosa atau Via Dolorosa. Itu cara penulisannya secara keseluruhan. Jadi kalau kita mengerti ini, melihat ini membantu kita mengerti Injil Markus secara keseluruhan. Waktu kita baca ya, kita ngerti. Oh, ini puncaknya yang mau disampaikan oleh Markus. Ya, sehingga para audiens yang mendengar mereka bisa melihat di dalam seluruh pelayanan, di dalam seluruh yang dilakukan oleh Kristus itu puncaknya Kristus taat ya dalam Via Dolorosa ya. Oke. Nah, tapi di sisi lain kita mesti melihat ada pengharapan di akhir yaitu kubur Yesus kosong ya, dia bangkit. Oke, ini mengenai dari Markus. Kemudian kita lanjutkan kalau dari Matius, Yesus Sang Mesias ya. Nah, dimulai dengan narasi silsilah ya dan bayi ya, silsilah ya. Silsilah ini ya. Kemudian maksudnya kelahiran lah ya, kelahiran. Ini 1 dan 2 ya. Kemudian narasi penderitaan dan kebangkitan ini. Jadi narasi silsilah, kemudian narasi penderitaan dan kebangkitan ini akhirnya. Nah, di tengah-tengahnya ini ada berbagai narasi. Ini ya narasinya ya. Jadi ada narasi namanya first discourse, kemudian ada second discourse, ada third discourse, ada fourth discourse, ada fifth discourse ya. Jadi ada 5 di tengah-tengah narasi itu, dari pertama narasi kelahiran dari silsilah itu sampai kemudian terakhir ditutup narasi penderitaan dan kebangkitan. Di tengah-tengahnya itu ada narasi 5 narasi yang isinya apa? Ini ada narasi first discourse ini adalah khotbah di bukit ya, ini pengajaran Yesus mengenai khotbah di bukit. Kemudian second discourse ini ada petunjuk misionaris ya. Jadi kita nanti misi boleh belajar second discourse ya. Kita lihat bagaimana cara Tuhan Yesus boleh mengabarkan, mengajarkan kepada murid-murid memberitakan Injil ya. Itu di second discourse ya, petunjuk misionaris. Ya, kemudian kita lihat nanti third discourse itu koleksi perumpamaan. Ya, kita kemarin sudah lihat ya, perumpamaan hanya ada di Injil sinoptik. Ya, ini bisa diingat baik-baik. Ya, perumpamaan hanya ada di Injil sinoptik. Jadi Yohanes tak menulis ada perumpamaan. Nah, Yohanes menulis dengan Tuhan gerakkan dia menulis lain. Nanti kita lihat. Yohanes itu ada di paling akhir, di mana semua rasul itu sudah tidak ada. Tinggal Yohanes sendiri. Terus Tuhan kasih dia satu perintah untuk menulis. Ya, dikasih inspirasi menulis Injil Yohanes. Nah, kita lihat. Nah, di sini yang ketiga, ini koleksi perumpamaan ya, hanya ada di Injil sinoptik. Nah, kemudian Matius ini mengoleksikan juga ada di sini. Kemudian yang fourth discourse-nya itu adalah petunjuk daripada komunitas ya. Kemudian fifth discourse itu adalah khotbah eskatologis. Ini yang terakhir ya, khotbah eskatologis. Jadi ada pengajaran-pengajaran Kristus ya yang menunjukkan kalau Matius ini Yesus adalah Mesias, ya raja di atas segala raja. Maka raja di atas segala raja, dia datang ya. Mesias itu datang. Ini kita boleh lihat bahwa apa yang diinginkan ya, yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, pikirnya Mesias datang harusnya diskursnya adalah siapkan ya perang. Ya. Bagaimana berperang? Bagaimana strategi mengintai? Bagaimana strategi kita melakukan penyerbuan? Bagaimana strategi pertahanan gitu ya, kan yang mau melawan pemerintah Roma membebaskan mereka. Tapi justru Matius menunjukkan kepada mereka bahwa melalui seluruh diskurs ini Mesias yang datang itu adalah Mesias yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, tapi dia adalah sang Mesias ya. Di dalam seluruh diskurs ini ada banyak Matius mengambil itu ya kutipan-kutipan dari perjanjian lama yang boleh mengingatkan mereka, dan melalui seluruh pengajaran di dalam diskurs ini boleh dikatakan ya, orang-orang yang mendengar itu mereka merasa heran
Ya, siapakah orang ini ya? Mereka merasa heran. Oke ya. Nah, ini berkaitan dengan Matius, dan terakhir adalah ya, tentu penderitaan dan kebangkitan. Jadi kita bisa melihat ya, ada fokus yang berbeda di dalam penyusunannya. Ya, meskipun diambil dari sumber yang mereka semua mengambil sumber dari Markus gitu ya, tetapi mereka mempunyai Roh Kudus itu memberikan mereka satu tema sendiri untuk menulis, dan mereka juga menyusun sendiri di dalam berbagai macam ya. Setiap penulis punya caranya sendiri ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang Injil Lukas ya. Kalau Injil Lukas kita lihat ini ya. Pertama kata pengantar dan narasi kelahiran juga. Kemudian ada terakhir adalah ini ya, kenaikan dan kebangkitan ya, penampilan dan kenaikan kebangkitan. Oke, kemudian berikutnya itu adalah nih, persiapan pelayanan ya. Kemudian ada lagi pelayanan di Galilea. Kemudian ada lagi adalah perjalanan ke Yerusalem ya, perjalanan ke Yerusalem ya. Ini juga dilukaskan untuk ini ya tadi ya, ditulis kepada mereka yang sudah percaya dan mereka yang belum percaya. Jadi kita boleh melihat di sini ya, ada Yesus sebagai anak manusia ya, juga ada Yesus sebagai anak manusia, sehingga dia boleh menyatakan pada satu sisi ia adalah Allah dan juga Allah adalah manusia ya, anak manusia yang ilahi gitu ya. Jadi Allah duinatur Kristus itu ya, boleh ada di dalam konsep Yesus sebagai anak manusia. Nah, jadi kita bisa lihat bersama-sama di sini ini kira-kira penulisan yang disajikan oleh Lukas. Ya, di sini kata pengantar ya di dalam sastra dan sebagainya, narasi kelahiran itu kalau kita boleh nanti kita lihat lebih anunya, topik-topik yang lebih jelas. Ini mungkin secara gambaran besar dulu aja. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini modelnya adalah sama seperti yang pertama tadi ya, ada struktur seperti ini. Ya, kemudian kita boleh lihat bahwa perjalanan ke Yerusalem itu menjadi satu tujuan penting yang di-highlight oleh Lukas ya, anak manusia itu ya. Jadi dia tahu perjalanan penting yang harus di-highlight di sana. Jadi di persiapan pelayanan di Galilea, kemudian ke Yerusalem, narasi penderitaan ya, dan seterusnya. Oke, ini kira-kira gambarannya untuk secara global mengenai susunan daripada isi Injil Lukas. Nah, sekarang kita akan coba melihat satu persatu ya. Kita akan coba lihat satu persatu berkaitan dengan ini ya. Ini tadi sudah saya tampilkan aja lagi. Kita lihat sekarang tema utama daripada Matius ya. Nah, kita sekarang lihat. Nah, ini ada narasi kelahiran ya. Jadi narasi kelahiran kita lihat ini adalah tema-tema yang saya tulis di sini. Ini adalah unik milik Matius. Jadi tidak ada di Lukas dan juga tidak ada di mana Markus ya. Jadi ini unik. Jadi ini adalah milik daripada Matius. Maka kita bisa lihat di dalam narasi kelahiran khususnya itu ada silsilah. Nah, ini sebenarnya di dalam Bible kelas yang minggu lalu sudah ditanya ya. Nah, ini dan jawabannya sudah tepat ya. Kenapa kok ini ditulis silsilah di sini? Ya karena ini uniknya Matius. Matius dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan silsilah. Kenapa? Karena Matius dia mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus, menyatakan Yesus Kristus adalah Mesias ya, yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Mesias. Oleh sebab itu dia tarik garis keturunan itu dari Abraham sampai Daud, Daud sampai kemudian Kristus itu ya. Jadi dia tarik itu silsilahnya dibuat untuk membuat sebuah jembatan silsilah yang menyatakan nanti Yesus ini adalah yang dijanjikan ya, Mesias yang dijanjikan ya. Jadi ini kita akan lihat ya, mungkin tidak semua, cuma saya lihat beberapa yang perlu nanti saya jelaskan, tapi mungkin tidak semua ya, karena ini cukup banyak ya, beberapa hal saja. Jadi kalau kayak silsilah ini unik menjadi milik daripada Matius ya. Nah, jadi sekarang kita kalau membaca khotbah dari silsilah itu bisa dikhotbahkan, enggak? Bisa. Khotbah dari silsilah justru enggak membosankan. Kalau kita mengerti dan kalau kita membaca silsilah dan kita tahu maksud tujuannya, kita bisa mendapat berkat, betul enggak? Baru kita tahu, walah, ini ditulis untuk ini toh, gitu. Nah, iya. Kalau enggak tahu gimana? Kita mesti lihat ya, bangsa Yahudi itu sudah 400 tahun. Itu 400 tahun itu sudah
berapa lama ya mereka itu terputus generasi ke generasinya, dan itu di tanah asing, maksudnya di tanahnya orang, sudah ya, maksudnya di dalam penjajahan orang gitu ya. Dan itu sudah lama sekali. Maka waktu Matius menulis kepada orang Yahudi, berarti kan orang Yahudi. Jadi itu generasi saat itu. Mereka memang membaca dengan baik kitab Taurat itu terus menerus dengan baik. Ya, tetapi untuk memberikan satu pengantar, maka Matius menulis silsilah. Jadi dia mau tunjukkan ini loh, ya, Yesus yang dijanjikan itu sang Mesias, ya, dan seterusnya. Kemudian nanti ada kelahiran Yesus, ini adanya di sini. Jadi narasi dari Matius itu lebih detail dari lain. Jadi kalau mau menemukan narasi kelahiran Tuhan Yesus, cari di mana? Matius, ya. Nanti kalau tiba-tiba kapan ada pertanyaan lagi, misalnya narasi kelahiran Yesus yang detail ada di mana? Langsung ingat, oh, tiba-tiba. Oke, ya. Jadi kemudian berkaitan dengan mujizat. Nah, mujizat ini ya, ini di dalam Injil Matius itu kita bisa lihat di sini ada unik ya, dicatat 2 orang buta disembuhkan ya, bukan 1 ya, tapi Matius pilih yang 2 orang buta. Ya, sekali lagi kalau kita melihat kenapa 2 atau 3 itu menunjukkan satu kesaksian yang kuat ya. Nah, Mesias itu dicatat di dalam perjanjian lama itu satu mujizat yang belum pernah dilakukan di dalam perjanjian lama. Itu orang buta itu disembuhkan, tidak ada. Coba dicari di perjanjian lama, tidak ada. Apalagi yang buta sejak lahir gitu ya. Jadi, nah, khusus si Matius itu pilih nulis mujizatnya. Jadi dia milih-milih gitu loh mujizat. Sebenarnya kan banyak lagi. Yohanes kan bilang ya, semua yang dilakukan oleh Kristus itu dia makin banyak lagi ya perbuatan yang Kristus lakukan, tetapi nggak akan cukup ditulis gitu istilahnya Yohanes ya. Nah, saya percaya para penulis Injil Sinoptik pun sama. Nah, jadi ada mujizat lain mungkin yang dilakukan yang tidak, yang mereka nggak masukkan gitu ya. Ada yang lain lagi ya, tetapi mereka masukkan yang penting untuk apa? Untuk boleh menyatakan pesan yang mereka ingin sampaikan ya. Jadi 2 orang buta yang disembuhkan ini menunjukkan satu mujizat penting yang hanya dilakukan oleh Mesias. Jadi kalau Mesias itu datang ya, karena Tuhan itu yang mencelikkan mata orang buta dan Mesias itu yang melakukannya. Nah, itu ditekankan ya oleh Matius di dalam hari ini. Kemudian ya, Petrus berjalan di atas air, ini dicatat untuk menunjukkan bahwa ini Mesias adalah sang Tuhan, ya, dia adalah yang ilahi gitu ya. Kemudian di sana tentunya yang bukan Petrus ya, yang di Yesus berjalan di atas air ya, ada narasi yang Petrus ikut berjalannya itu dicatat di sini gitu ya, dinyatakan. Kemudian ada koin yang ditemukan di mulut ikan untuk membayar pajak ya. Jadi ini beberapa apa namanya hal yang dipilih ya, yang dicatat oleh Matius, yang ada di Matius, tidak ada di yang lain. Kemudian untuk klaim penggenapan ya, nah, ini klaim penggenapan. Jadi pelayanan di Galilea menggenapi nubuat Yesaya gitu ya. Kemudian kesembuhan menggenapi nubuat Yesaya tentang hamba ya, tentang hamba. Ini kemudian kurangnya pemahaman tentang perumpamaan ya, ini menggenapi Yesaya ya. Jadi kemudian ini anu ya, sangat kental ya, kita tahu ini ya, raja datang dengan keledai, ini menggenapi Sakaria ya. Jadi waktu naik keledai masuk itu ya di Yerusalem itu menggenapi Sakaria ya, naik keledai, raja datang dengan, jadi sang raja yang datang ya, raja di atas segala raja itu sudah datang, digenapi ya. Matius mau menunjukkan hal ini ya. Kemudian perumpamaan yang ada di dalam Matius saja ya, itu adalah gandum dan lalang. Nah, semua perumpamaan itu bicara sama tentang datangnya kerajaan Allah atau hal kerajaan Allah. Nah, jadi namanya juga Injil ya.
Ya, walaupun dia sinoptik kan dia Injil, ya. Dia akan bicara soal kingdom of God, kerajaan Allah. Ya, Yohanes juga bicara hal kerajaan Allah, tapi dalam hal yang berbeda. Kita bisa lihat bahwa ini perumpamaan ini tentang hal kerajaan Allah. Dan di sana yang dicatat oleh Matius itu adalah gandum dan lalang, ya. Waktunya dipisahkan, waktunya gandum dipisahkan dan lalang dibakar, gitu ya. Kemudian harta dan mutiara yang tersembunyi, pukat ya, atau jaring penangkap ikan, hamba yang tidak berbelas kasih, orang-orang upahan di kebun anggur, dua orang anak ya, dua orang anak itu yang satu yang disuruh sama orang tuanya, ayo pergi, terus dia bilang pergi bantu Pak bekerja sana, enggak mau, terus dia sadar, terus dia pergi ya, sama yang satu mau tapi enggak pergi gitu ya. Itu ada dia. Ini dua orang anak. Kemudian pernikahan putra raja, kan? Pria tanpa pakaian yang datang ke pernikahan gitu ya. Dicatatnya di sini. Gadis bijaksana dan yang bodoh itu ada di Matius ya. Talenta itu di Matius, nanti itu mirip dengan Lukas. Tapi Lukas itu dia pakainya mina ya, uang mina, dia bukan pakai talenta. Ya, talenta yang lebih besar, mina dia pakai yang lebih kecil ya, uang mina. Nah, kita mungkin bisa lihat lagi berikutnya adalah domba ya dan kambing ya. Di perumpamaan tentang domba dan kambing itu ada di dalam Injil Matius. Ya, jadi saya paparkan saja. Jadi kita bisa melihat oh ini yang hanya ada di dalam Injil Matius ya. Kemudian adalah ajaran Kristus ya. Ini adalah khotbah di bukit ya. Kemudian murid-murid bukan untuk pergi kepada orang yang bukan Yahudi tetapi kepada domba Israel yang hilang. Jadi ini kita lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan para rasul. Ini karena sekali lagi ini konsepnya adalah Mesias bagi orang Yahudi. Ya, sehingga di sana pengajarannya itu waktu ditulis yang ditangkap, yang ditulis sama Matius yang diingat, ya tulisnya adalah untuk menyatakan bahwa Mesias datang untuk orang Yahudi. Ya. Nah, jadi dia melihat seperti itu dan dia tulis untuk orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini sendiri loh, sudah kadang-kadang mereka sendiri sepertinya menolak gitu ya. Mereka sendiri keras hati gitu ya. Kasih tahu ini untuk kalian. Mesias ini sudah datang loh. Raja di atas segala raja ini sudah hadir, sudah inkarnasi datang gitu loh kepada domba-domba Israel yang hilang. Ayo bertobatlah, gitu ya. Tetapi kita lihat bahwa nanti banyak sekali juga mereka yang tidak bertobat ya. Nanti pada akhirnya baru kita boleh lihat Tuhan panggil sendiri untuk yang non Yahudi ya, kepada kaum Gentiles itu adalah Rasul Paulus nanti yang diutus ya, dan seterusnya tentang Sabat gitu ya, ada kunci kerajaan sorga. Nah ini kan tentang Mesias semua ya. Sabat ini boleh mengatakan apa namanya juga menegur saudara dan seterusnya ya, panggilan hidup kerajaan Allah. Dan ini juga ini ya, celakalah ahli Taurat dan orang Farisi, ini ada di Matius ya. Kenapa? Mesti ingat ini, kalau celakalah ahli Taurat dan orang Farisi berarti dia sedang menegur orang Yahudi ya. Yahudi berarti ini Matius ya, jadi dicatat di sana. Jadi si Matius ini ingat banget nih, ini orang Yahudi ini ditegur sama Tuhan ini, tegar tengkunya habis diajar nggak ngerti-ngerti ya. Tuhannya sudah datang, Mesias sudah datang, masih aja nggak ngerti, padahal kalian tuh guru loh, kalian tuh ahli Taurat loh, orang-orang Farisi yang ngerti loh semua itu dengan menghafalnya di dalam kepala kalian, sudah hafal semuanya. Kenapa kalian tidak bertobat ini ya? Celakalah ahli Taurat dan orang Farisi. Itu dicatat di mana? Di Matius ya. Kemudian insiden ini selama masa penderitaan ya dan kebangkitan. Nah, ini ada Yudas yang mengembalikan 30 keping perak dan bunuh diri, itu catatnya cuma di sini di Matius, kita tidak menemukan di yang lain ya. Kemudian mimpi istri Pilatus ya. Kemudian Pilatus mencuci tangan, orang suci dibangkitkan dari kuburan. Kemudian Sang Hedrin meminta penjaga untuk menjaga makam. Gempa bumi saat kebangkitan, malaikat muncul menjaga ya, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini untuk menyatakan apa? Kenapa di bagian ini di sini diambil ya. Matius memilih menulis ini ya, karena sekali lagi Mesias. Jadi dia mau menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias ya, sehingga dia memilih narasi yang untuk mendukung temanya yang dia mau menyatakan gitu ya. Oke, ini adalah berkaitan dengan apa namanya Injil Matius. Oke, sekarang
Baik, berikutnya kita akan masuk di Markus. Oke, mungkin saya stop dulu. Apakah ada yang mau komen dulu atau mau tanya atau apa, silakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke, tidak ada, kita lanjutkan dulu. Mungkin nanti di terakhir ya setelah lihat keseluruhannya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah untuk ini ya. Sekarang Markus, ya, hamba Allah yang menderita. Nah, di dalam hamba Allah yang menderita kita lihat bersama-sama. Nah, di sini kita lihat ada pengantarnya ya, permulaan dari kabar baik, ya, nubuat Yesaya tentang Yohanes. Jadi ini dimulai sudah besar ya. Jadi Markus tulis tentang Yesus itu sudah besar. Jadi sudah langsung. Jadi masa kelahirannya dia skip. Maka tadi saya bilang kalau mau cari masa kelahiran Tuhan Yesus yang detail adanya di Matius. Nah, kalau Markus tidak ada. Jadi dia sudah langsung pada menyorot sudah Tuhan Yesus sudah besar dibaptis oleh Yohanes ya. Dia sudah pelayanan ya, dia sudah mau pergi melayani. Jadi ini hamba ya, hamba Allah ya, hamba Allah yang jadi dimulai karena dia hamba Allah, maka dia mulai dengan satu disahkan, pengesahan, yaitu apa? Dibaptis. Itu kayak inaugurasi itu ya, inaugurasi. Jadi pengesahan gitu ya, bahwa ini adalah hamba Allah yang akan melayani. Jadi dimulai dengan dia ambil pembukaannya justru adalah anointed. Jadi kita lihat kalau dalam perjanjian lama hamba Allah atau nabi yang dipanggil mesti diurapi dulu, gitu kan? Nah, diurapi, baru kemudian ini menunjukkan dia ini adalah hamba Allah. Nah ini satu model yang pendekatan dipakai oleh Matius. Ya. Jadi beda ya. Tadi Matius mulai dengan apa? Silsilah. Karena dia mau menunjukkan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, maka dia mulai silsilah. Kalau ini kenapa dimulai langsung dengan peristiwa pembaptisan? Ini pengesahan. Jadi bagaimana Markus mau menyatakan bahwa Yesus adalah hamba Allah, benar dia yang diutus, ya, yang datang dipakai oleh Tuhan Allah, ya, untuk boleh menggenapi rencana keselamatan. Ya, jadi ini pengantarnya tentang pengesahan Kristus gitu ya, kayak pengurapan ya, Yesus. Jadi Yesus dibaptis. Nah, kemudian kita lihat di sana, ini dia ada yang hanya ditulis ya, mujizat yang ditulis di kitab ini. Markus adalah ini penyembuhan orang tuli dan bisu di Dekapolis. Ya, kemudian ini orang buta di Betsaida dalam 2 tahap. Ya, orang buta di Betsaida dalam 2 tahap. Jadi kondisinya ini kalau yang tadi bedanya 2 orang buta ya. Kalau ini enggak ya. Ini dengan 2 tahap. Kemudian percakapan dengan ayah dari anak yang dirasuk setan ya, yang kemudian melemparkan dirinya ke dalam api. Anak laki-lakinya kemudian dikira mati, kemudian Tuhan Yesus sembuhkan gitu ya, bangkitkan ya. Kemudian ada pernyataan jenis setan ini hanya bisa diatasi dengan doa ya. Dengan doa. Oke, ini berkaitan dengan miracle yang dicatat yang kita temukan di Injil Markus ya. Jadi ini 3 ini. Lalu berikutnya adalah kalau insiden selama pelayanan, hal-hal lain lah ya. Ini Yesus memanggil murid-murid ini ya untuk apa ini ya? Ini saya nggak kebaca ini. Ya, kemudian ada keluarga Yesus juga berusaha menahan dia. Ya, ini ada keluarga Yesus datang yang berusaha untuk boleh menahan dia. Kemudian detail saksi mata. Ini detail saksi mata. Nah, ini Yesus tertidur di atas bantal selama badai. Ya, kemudian dia berkata, diam, tenanglah menghadapi badai. Jadi ini hal-hal ini yang detail-detail saksi mata ini hanya ada di Markus ya. Diam dan tenanglah. Kemudian kekuatan iblis dikerasa. Ya. Kemudian Yesus menyadari kuasa telah hilang darinya ketika menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Nah, itu jadi ini juga ada dicatat hanya di sini. Kemudian Kristus berangkat ke Tirus, dia masuk di sebuah rumah dan tidak ingin ada yang tahu bahwa dia ada di sana. Ya, ini kita di sini. Kemudian Yesus marah ya ketika murid-murid mengusir anak-anak. Nah, ini beberapa detail kita ketahui saja ya. Oke, kemudian perumpamaan adalah tentang ini benih yang tumbuh secara diam-diam ya. Ini ada 2 ya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh secara diam-diam. Jadi benih aja pokoknya ditabur benihnya.
lalu benih yang ditabur secara benih yang ditabur ya, kemudian dia besok paginya sudah tumbuh gitu ya. Kemudian berikutnya adalah analogi manusia melakukan perjalanan dan meninggalkan penjaga pintu untuk berjaga. Ini adalah perumpamaan untuk berjaga-jaga, nasihat untuk berjaga-jaga. Oke ya, ini mengenai perumpamaan, kemudian mengenai pengajaran, ya ini ada penekanan sabat ya dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat, ya Tuhan atas hari sabat. Jadi di sini ada tetap ya, dia menyatakan Yesus adalah hamba yang menderita, tetapi kemanusiaan Kristus itu tetap diimbangi. Markus tetap mencatat Yesus itu adalah Allah, gitu ya, tetap ada. Ya, tetapi banyak dia tulis sorotannya memang hamba yang menderita, tetapi ada poin-poin tertentu juga dia menyatakan keilahian Kristus. Ya, cuman poin yang itu mungkin tidak terlalu banyak, tapi ada. Dan ditemukannya yang menyatakan anak manusia Tuhan atas hari Sabat, statement ini adanya di kitab ini, ya Markus. Kemudian Yakobus dan Yohanes diberi nama ini juga ada. Boanerges, anak-anak Guntur ini juga adanya hanya di kitab sini, kitab daripada Markus ya, dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada berkat termasuk penganiayaan bagi mereka yang menyerahkan segalanya. Ya, jawaban ahli Taurat kepada Yesus tentang pentingnya mengasihi Tuhan dan sesama. Nah ini ada ahli Taurat yang datang. Jadi kita kira ahli Taurat itu semua melawan Tuhan, tak tentu ya. Di sini dicatat satu-satunya di dalam Markus 12:32 sampai 34 ya. Markus 32 sampai 34. Ini dicatat ya. Mungkin saya Markus 32 sampai 34 di sini itu dicatat, nanti dilihat sendiri aja ya. Markus 34 itu dicatat bahwa Yesus itu memuji. Ini ada seorang ahli Taurat yang datang kepada dia dan Tuhan bilang kepadanya, kamu udah jauh loh dari kingdom of God. Kamu udah jauh dari kerajaan Allah. Karena dia itu boleh mengerti ya tentang pengajaran Kristus ya. Nah, jadi kita boleh percaya bahwa ahli Taurat itu dan orang Farisi ada nggak yang percaya kepada Tuhan? Ada. Yang percaya jadi pengikut Kristus ada. Ya, cuman mereka mungkin di zaman itu tidak berani menyatakan diri, takut-takut lah gitu. Tetapi hatinya sudah ada, ya. Dan kita bisa temukan itu ada di kitab Markus penulisnya. Tak ada di kitab lain ya. Jadi kita lihat kalau mau lihat ahli Taurat dicatat ada ahli Taurat yang boleh dipuji Tuhan Yesus itu di mana? Di kitab Markus. Ya. Nah, ini adanya di sini ya sebagai kemudian kita lihat lagi di sini kalau yang di dalam masa-masa penderitaan dan kebangkitan. Nah, ini ada dicatat ini ada pemuda telanjang yang melarikan diri. Nah, ini para ahli setuju ini adalah Markus. Jadi Markus ada di sana di Taman Getsemani itu waktu dia lihat peristiwa itu, dia sebagai saksi matanya yang langsung peristiwa itu, maka dia itu melarikan diri gitu ya. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi dia ketakutan lah, takut ditangkap ya, sampai kemudian mungkin pakaiannya kena keinjak. Zaman dahulu pakaiannya kan cuman gini tok ya, ditaruh gini ya. Mungkin waktu dia tidur di tengah malam itu, malam-malam itu kemudian lihat situasi yang kayak gini, lari ke ini ke injak dan sebagainya wis gak diambil gitu loh. Jadi pemuda telanjang yang melarikan diri. Nah, ini adalah Markus. Jadi dia mencatatkan dirinya sendiri tapi dia enggak tulis namanya ya. Dia tulis aja, melarikan diri. Jadi ini si Markus ada di sana ya. Kemudian Pilatus ini bertanya apakah Yesus sudah mati ya. Nah, ini sekali lagi menyatakan hamba yang menderita ya. Hamba yang menderita. Pertanyaan tentang siapa yang akan menggulingkan batu. Oke, dan seterusnya. Nah, ini kira-kira berkaitan dengan Markus ya, berkaitan dengan Markus, dan yang terakhir adalah Lukas. Temanya adalah tentang anak manusia ya, anak manusia untuk memperkuat iman semua orang percaya dan untuk memberi jawaban kepada mereka tidak percaya. Maka perkenalan dan narasi kelahiran ini jelas tadi kita sudah baca ini ya, tentang dedikasi kepada Theophilus. Kemudian ada pemberitahuan kelahiran terhadap Yohanes Pembaptis dan seterusnya ya. Jadi ini ada jadi kita lihat ini anak manusia ya. Itu bedakan dengan waktu dia hamba yang menderita. Pada saat dia hamba yang menderita, Markus tulis itu tetap ada keilahian Kristus, gitu ya. Tapi fokusnya lebih banyak di hamba yang menderita. Tapi waktu Lukas menulis, dia menulis anak manusia itu ada faktor keilahian, ya, anak manusia yang ilahi itu. Maka waktu posisinya itu ada perbedaan di sana, lihat yang disorot ya, itu
tentang keilahian Kristus itu juga lebih disorot ketimbang daripada yang di Markus. Lebih banyak gitu ya disorot gitu ya. Jadi di sini kita lihat dia ada satu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus seperti apa ya, karena dia menyatakan ini loh anak manusia yang dinyatakan di dalam kitab Daniel itu, anak manusia yang dilihat oleh Daniel itu. Jadi ada ilahi itu. Maka kita bisa lihat di sana kemudian nanti ya ada malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Nah itu di Lukas ya. Kalau Natal kita sering baca Lukas ya. Ya, malaikat menyanyi itu ya. Malaikat menyanyi gembala itu datang itu. Nah itu adanya di Lukas ya. Nah kita lihat bersama-sama apa namanya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya adalah ya ini ada Maria gitu ya mengunjungi Elizabeth dan seterusnya. Jadi peristiwa-peristiwa yang sifatnya dengan bagaimana Allah menyatakan diri yang langsung kaitan keilahian Allah itu dicatat sebagai pembukaan. Ya karena Lukas itu memang mau menyatakan Yesus itu anak manusia. Sekali lagi untuk memperkuat iman orang yang sudah percaya. Sehingga mereka di dalam penderitaan, ya di dalam zaman Roma pada saat itu dan waktu dia tulis ini maka dia untuk mereka yang percaya dikuatkan. Tetapi mereka yang belum percaya itu supaya mereka boleh diselamatkan gitu ya. Mereka boleh percaya. Oke ya, jadi kita bisa lihat bersama-sama di dalam bagian ini ya. Ini mengenai pembukaannya ya. Jadi kita bisa lihat di sana nanti ada juga dia ini ya nyanyian dan ya benar. Ini apa namanya nyanyian dan nubuat Simeon dan ucapan syukur Hana. Ini yang Hana kemudian yang mengatakan Tuhan ya yang dia diberikan janji bahwa dia baru akan meninggal begitu ya kalau dia sudah berjumpa dengan yang dijanjikan itu ya anak manusia itu. Maka di sana dikonfirmasi kemudian Lukas menulis ini dan ketika peristiwa itu terjadi itu boleh menunjukkan ya bahwa Yesus Kristus itu adalah ya anak Allah ya anak manusia yang ilahi itu yang datang untuk boleh menyelamatkan umatnya. Oke. Nah, yang lain ini ya. Nah, ini ada satu hal ya, silsilah Yesus ditelusuri dari Adam. Nah, ini peruntukannya kita bisa lihat ya, kalau yang dari silsilah Yesus itu yang pertama kali itu diruntut dari apa namanya? Abraham sampai Daud, kemudian dari Daud sampai kemudian Yesus Kristus. Nah, kalau yang di silsilah di Yesus dari kitab Lukas ini ada di 3:23 sampai 38 ini itu untuk menyatakan bahwa dia ini dari kemudian Yusuf dan Maria terus turun jadi terbalik ya dari atas dulu terus sampai kemudian Adam gitu ya. Nah untuk menunjukkan apa? Sekali lagi ini mau menunjukkan ini Yesus itu anak manusia ya dia benar-benar anak manusia dia manusia tapi saat yang sama dia adalah Allah ya manusia yang dia adalah yang ilahi juga. Jadi anak manusia itu dari dimasukkan juga dari keturunan Adam secara naturnya dia adalah manusia 100% dan secara naturnya juga dia adalah Allah 100% ya. Jadi di sini ada beda konsep anak manusianya ya. Anak manusia di sini ada yang ilahi tapi dia tetap menuliskan bahwa anak manusia itu tetap adalah manusia 100% ya. Tetap ada penulisan di dalam kitab suci dinyatakan dinyatakan di sana ya. Oke. Nah, ini mengenai si perkenalan, kemudian kalau mujizat dan yang dicatat hanya ada di kitab daripada Lukas itu ya ini ya nangkep ikan yang ajaib itu ya yang jalannya sampai robek itu. Kemudian anak muda di kain yang dibangkitkan Tuhan. Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit karena roh jahat di hari Sabat. Yesus menyembuhkan seorang sakit busung air di hari Sabat dan kesembuhan 10 orang kusta. Nah, ini mujizat yang dicatat. Nah, kita lihat di sini ya. Kita boleh lihat bersama-sama bahwa kok di hari Sabat ini Tuhan Yesus dengan sengaja ya dia menunjukkan ini melakukan ya penyembuhan. Bahkan kalau kita lihat di yang 14:1 sampai 6 menyembuhkan orang sakit yang busung air di hari Sabat itu malah di hadapan banyak orang gitu ya Tuhan Yesus tanya sama mereka, menurut kamu ya apa? Boleh nggak menyembuhkan orang di hari Sabat? Mereka belum jawab, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini sekali lagi ya mau menunjukkan bahwa anak manusia ini itu ya adalah Allah gitu loh. Anak manusia ini dia bukan hanya naturnya sebagai manusia sejati, tetapi dia juga ada Allah yang sejati. Ya, sehingga ia berkuasa atas hari Sabat, Tuhan atas hari Sabat. Ya, oke. Kemudian perjumpaan dengan individu itu ya
wanita berdosa mengurapi kaki Yesus. Kemudian ada 2 orang yang berhutang, ya. Ini juga dikatakan di sini Maria dan Marta, kemudian Sakius. Ya, ini perjumpaan dengan individu hanya dicatat di kitab apa ini namanya Lukas, hanya ada di Lukas. Nah, kemudian beberapa hal pelayanan lain adalah klaim penggenapan kitab Yesaya di sinagog. Jadi waktu Tuhan Yesus membaca itu ya di sinagog, kemudian dia berkata hari ini, nah ini sudah digenapi. Nah itu peristiwanya ada di Injil Lukas. Kemudian Lukas ini mencatat wanita-wanita yang melayani bersama Yesus. Ya, jadi di sini ya ini bisa dilihat ya, kaum wanita pada zaman itu termasuk adalah satu kaum yang dipandang ya lemah gitu ya sebelah mata, itulah ya kaum wanita di zaman itu. Nah, tetapi di sini Tuhan Yesus justru melibatkan para wanita itu boleh melayani bersama-sama dengan Yesus. Jadi ini rombongan para wanita yang melayani bersama Yesus hanya ditemukan di Injil Lukas. Ya. Nah, siapa saja wanitanya baca sendiri ya, 8:1-3. Ya, nanti ada wanita-wanita disebutkan namanya siapa dan rombongannya siapa. Bahkan ada sampai dari keluarga Herodes juga. Ya, yang Herodes itu kan raja yang jahat ya. Tapi ada dari keluarganya ya. Maksudnya pejabatnya lah, pejabat dari Herodes itu juga yang kemudian mendukung pelayanan Kristus. Ya, nah ini unik ini. Jadi waktu kita melihat hal ini kita bisa lihat, oh ini unik dicatat di sini ya. Si Lukas menulis untuk melihat bahwa wanita-wanita ini yang tersingkirkan ini itu Tuhan perhatikan ya. Nah, ini ada keunikan daripada Lukas menulis ya, karena dia mau menyatakan juga ya, khususnya kepada orang-orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, gitu ya, atau orang-orang juga sudah percaya kepada Tuhan, dia mau melihat bahwa bagaimana Allah ya, anak manusia itu juga Allah yang maksudnya pandangan terhadap wanita dan pria itu Tuhan mengembalikan kepada posisinya yang semula seharusnya ya. Kemudian penolakan oleh Samaria, kemudian misi kembalinya 70 murid, ratapan Yerusalem, dan gambaran pelayanan Yesus di hari-hari Yerusalem. Ya, perumpamaannya ini, nah ini di sini banyak ini yang kita kenal ya. Lukas itu cukup banyak perumpamaan yang kita kenal ya. Orang Samaria yang baik hati ya. Kemudian sahabat di tengah malam yang ketok-ketok ya, minjem roti itu ya. Pohon ara yang tidak berbuah itu ya. Kemudian undangan ke perjamuan ya, dan tempat kehormatan ya. Jangan sembarangan duduk itu ya. Kemudian perumpamaan tentang dirham yang hilang, anak yang hilang, nah ini terkenal ini ya, semua dari Lukas. Terus bendahara yang tidak jujur, ya bendahara tidak jujur, ini juga ada di Lukas. Kemudian orang kaya dan Lazarus, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, perumpamaan tentang Farisi dan pemungut cukai ya, orang Farisi dan pemungut cukai yang sedang berdoa itu ya. Nah, terus perumpamaan tentang uang mina ya, talenta itu ya, yang mirip dengan talenta yang dalam Markus itu ya. Nah, inilah ini perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Injil, hanya ada di dalam Injil Lukas. Ya, hanya ada di dalam Injil Lukas. Dan kita boleh lihat bahwa melalui Lukas memilih ya secara berbeda dengan yang lain ya untuk boleh menyesuaikan dengan maksud yang dia mau ya, menyatakan Kristus kepada mereka yang sudah percaya ataupun kepada mereka yang belum percaya ya. Kepada mereka yang belum percaya, dia bisa mendekati misalnya orang Samaria yang baik hati yang justru menegur ya kaum di sini orang-orang yang belum, orang Samaria itu kan yang lebih kaum yang lebih di ini kan di apa namanya disingkirkan gitu ya, sama seperti wanita gitu. Nah, wanita ini kurang dipandang, Samaria apalagi kaum campuran. Tapi di sana di dalam Injil Lukas itu ada tempat gitu ya, Tuhan itu boleh menyatakan perumpamaan itu, dikasih tempat. Nah di sini Lukas ngomong juga anak manusia ini loh ya, dia datang ini ya, dia anak manusia yang mengasihi gitu ya, yang boleh memiliki satu ini apa namanya belas kasihan gitu ya, belas kasihan. Jadi di sini kita bisa lihat ada bagian yang di highlight ya, yang mau ditunjukkan oleh Lukas ya. Kemudian sahabat di tengah malam dan seterusnya. Ya. Berikutnya adalah pengajaran ya. Nah, pengajaran yang pertama ini saya skip aja. Ini mengenai Tuhan Yesus mengatakan mereka apa namanya kayak mengolok Tuhan Yesus gitu loh. Tabib sembuhkan dirimu sendiri gitu. Terus Tuhan Yesus bilang ya apa Nabi biasa ditolak itu ya di tempat sendiri gitu ya.
Oke, kemudian ini yang ada di Injil Lukas dicatat iman janda dan Naaman ya, iman janda dan kemudian kemudian sorry, ini bukan Naaman ini, iman janda dan apa ya ini? Keliru ini. Nanti ini keliru ini, mungkin ini keliru tadi saya salah ketik atau apa. Nah, ini di 4:25 sampai 30 ya. Jadi ada nanti dilihat kembali aja. Kemudian ini kesengsaraan. Kenapa? Mungkin janda dinain kali. Ya, mungkin ya. Nanti coba dilihat. 4:25 ya. Kemudian kesengsaraan ya, yang 6:24 sampai 26. Kemudian percakapan dengan Musa dan Elia ya. Ini tentang transfigurasi ya. Ini juga ada di Injil Lukas saja transfigurasi. Kemudian ini ya, keberatan kedua untuk mengikuti Yesus atau mau minta pamit dulu untuk pamit kepada orang tua. Nah, itu juga ya. Juga apa namanya? Dicatatnya di sini. Jadi kalau siapa yang mau pergi, saya pamit dulu ya dan apa seterusnya ya. Saya pergi dulu menguburkan ini. Nah, itu di sini ya. Yang dikatakan Tuhan mengatakan bahwa hal yang demikian kemudian tidak layak itu ya. Kemudian ada menyatakan berkat sejati dan pembersihan sejati. Ya, di dalam berkat sejati ini saya kepingin saya bacakan ya. Berkat sejati ini saya kepingin saya bagikan. Lukas 11 ya, saya bacakan saja. Lukas 11 ayat yang ke-27 sampai 28 ya. Ya. Ini begini ya bunyi firman Tuhan ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Nah, jadi di sini Tuhan Yesus itu didatangi ya, kemudian dipuji. Wah, bahagia ya kamu ya, berbahagialah juga orang tuamu ya yang membesarkan kamu. Nah, Tuhan Yesus memberikan tahu bahagia yang sejati, berkat yang sejati, berbahagialah kalau kamu apa? Kalau kamu mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Nah, ini dicatat dalam Injil Lukas ya. Jadi kita boleh lihat bahwa ada satu hal indah yang dinyatakan secara terang mestinya ya. Kalau kita biasa membaca itu kita skip. Tapi dengan kayak gini kita mungkin bisa lebih ke highlight sedikit. Ingat ya, Alkitab mencatat berkat yang sejati itu kita boleh mendengar firman Tuhan dan memeliharanya ya. Nah, itu berkat yang sejati. Nah, kemudian yang 11:37 sampai 41 pembersihan sejati. Maksudnya apa? Nah, pembersihan sejati dari 37 sampai 41 ini kalau kita lihat ya. Saya bacakan aja sekilas 47 sampai 31 itu gini. Waktu itu Tuhan Yesus mengecam ya, mengecam, celakalah kamu sebab kamu membangun makam-makam nabi tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Jadi ini dia mengecam ya. Mengecam. Jadi kadang-kadang kita lihat ya pembersihan sejati itu ada kecaman. Cuman kadang kita enggak suka ya. Nah, Injil Lukas mencatatnya. Injil Lukas mencatatnya. Jadi anak manusia datang ya. Ketika anak manusia datang itu, Tuhan datang itu bukan berarti cuma menyatakan kasih gitu ya. Kadang kita rasa, oh harus menyatakan kasih karena dia Tuhan. Tetapi di dalam perikop ini anak manusia yang ilahi itu, dia memang anak manusia yang penuh berbelas kasihan, mercy. Tapi dia adalah Allah ya. Dan dia terhadap yang tidak benar, Tuhan itu mengecam dengan keras. Sehingga pembersihan sejati itu ya, itu memang ya kadang perlu ada tempatnya bagi kecaman gitu ya. Bagi kecaman. Ya, jadi kita mesti ada tegas supaya apa? Biasa itu kalau terjadi Tuhan Yesus mendahuluinya dengan apa? Dengan melayani dulu sih, melayani beberapa kali, berulang kali sudah dikasih tahu tetap aja kalau nggak bisa ya kemudian barulah ada muncul ya satu teguran yang keras ya. Pembersihan sejati itu bisa ada teguran yang keras. Jadi gereja harus menjadi gereja yang berani menegur kalau mau memberitakan yang sejati. Bukan terus menegur ya. Tegur, tidak ada penghiburan, tidak ada kekuatan, bukan. Tapi maksudnya ada momen kalau memang menegur mesti harus menegur ya. Oke. Kemudian pertobatan dan kehancuran, kemudian siapa yang diselamatkan, dan seterusnya. Yesus menyebut Herodes sebagai serigala. Nah, ini rincian yang agak kecil-kecil gini ya. Ini saya coba tampilkan juga ya. Jadi Tuhan Yesus menyebut Herodes sebagai serigala, itu dicatat oleh Lukas. Jadi Tuhan Yesus yang sebut itu serigala ya. Itu ungkapan ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus ya. Kemudian ada dua contoh penghitungan, mendirikan menara dan pergi berperang gitu ya. Kemudian juga kemunafikan orang Farisi yang tamak. Kemudian ini ada kami adalah hamba yang tidak berguna. Nah,
ini yang menyatakan bahwa kita kalau sudah pergi melayani semuanya, jangan kita sombong ya, tapi kita harus menyatakan kita ini adalah melakukan tugas kita masing-masing. Ya, kita ini adalah hamba yang tidak berguna yang melakukan tugas yang sudah dipercayakan. Ini yang dinyatakan ya. Nah, kemudian kedatangan kerajaan Allah, penghakiman atas Sodom, nasihat supaya berjaga-jaga, perjamuan malam sebelum penderitaan. Ini dicatat di sini. Lukas ya, perjamuan malam sebelum penderitaan dicatat di Lukas. Nah, kemudian ini insiden masa penderitaan dan kebangkitan, ini yang dicatat oleh Lukas adalah ini ya. Nah, ini pernyataan pertama, Pilatus tidak bersalah ya. Jadi maksudnya Tuhan Yesus tidak bersalah. Yesus di hadapan Herodes. Deklarasi kedua, tidak bersalah. Yesus tidak bersalah ya. Kemudian ini ada putri-putri Yerusalem menangis, kemudian dua penjahat disalib, satu menegur, satu bertobat. Ya. Nah, kemudian peristiwa ini Tuhan menyerahkan ucapan ini ya, Tuhan menyerahkan nyawanya, kemudian menyiapkan rempah-rempah dan beristirahat pada hari Sabat. Kemudian para rasul tidak mempercayai laporan kebangkitan wanita. Ya, jadi ini dicatat sekali lagi untuk menunjukkan memang pada zaman itu wanita tidak terlalu dianggap ya. Jadi padahal laporannya benar pun tidak dianggap. Jadi mereka pergi lagi memastikan. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat hal ini menjadi unik ya, karena Lukas itu menyoroti hal ini ya. Yesus sebagai anak manusia itu ya, yang dia boleh ada satu sisi kemanusiaannya, dia itu adalah penuh belas kasihan ya, penuh belas kasihan, memperhatikan di dalam kaum-kaum yang terhilang, kaum-kaum yang apa, kaum-kaum yang lemah. Tapi di sisi lain dia adalah anak manusia yang ilahi. Ya, ini dicatat Lukas yang memberikan narasi-narasi di dalam penulisan Injil. Ya, jadi penulisan juga tidak bersalah sampai 2 kali. Ini Lukas yang menulis. Ya, dua kali ini Lukas yang menulis ya, karena Lukas mau menyatakan bahwa ya Kristus benar-benar adalah tidak bersalah ya, anak manusia ini adalah anak manusia ilahi ya, jadi dia tidak bersalah. Kemudian dari penampakan diri dan seterusnya menuju Emmaus ditulis di sini, dan peristiwa kenaikan ya, peristiwa kenaikan ini ditemui di Lukas ya, peristiwa kenaikan ditemui di Lukas. Oke. Ya, saya kira ini beberapa hal yang saya ingin paparkan berkaitan dengan Injil Sinoptik, yaitu keunikan masing-masing kitab yang dimana masing-masing mempunyai fokus di dalam penulisan dan temanya, dan kemudian apa saja yang ada di dalamnya, pembagiannya, dan seterusnya. Semoga ini bisa menolong kita lebih memahami waktu kita membaca Injil Sinoptik. Ya, lebih memahami kita membaca Injil Sinoptik, sehingga kita tahu. Waktu saya menemukan ini di dalam Injil Sinoptik, saya bisa kaitkan. Oh, kalau Markus itu tentang hamba yang menderita, berarti ini dikaitkannya berkaitan dengan apa? Dan dia dituliskannya kepada siapa? Misalnya Matius dituliskannya kepada orang-orang Yahudi. Maka kita lihat bahwa kondisi yang ditulis kepada orang Yahudi, oh maka banyak sekali hal-hal yang kita lihat. Tidak heran kemudian dia mengambil sumber-sumber dari Perjanjian Lama karena orang Yahudi mengerti hal ini. Dan kemudian kita boleh melihat juga ketika misalkan Matius menyatakan Yesus adalah Mesias, maka di dalam seluruh hal yang dinyatakannya, bahkan setelah mujizat yang dipilihnya, dia juga mensahkan ya, yang pilih khusus mujizat yang hanya dilakukan oleh Mesias dan tidak pernah muncul dalam Perjanjian Baru. 2 orang buta disembuhkan. 2 orang buta ya, sejak Perjanjian Lama tidak muncul maksud saya. 2 orang buta ya, bukan cuma 1, 2 orang buta yang disembuhkan oleh Kristus, yaitu menjadi seorang yang menjadi requirement ya, seorang Mesias. Nah, kira-kira seperti itu ya, berkaitan dengan setiap keunikan yang terjadi. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan, khusus minggu depan lebih kecil lagi skopnya, yaitu kristologi di dalam Injil Yohanes. Kristologi. Jadi skopnya lebih kecil lagi tentang Kristus. Ya, tentang Kristus di dalam Injil Sinoptik. Jadi Kristus menyatakan ini dia seperti apa ya? Ya, Kristusnya saja yang kita bahas. Nah, hari ini saya selesai sampai di sini untuk pemaparan berkaitan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Injil Sinoptik ya, keunikan masing-masing Matius, Markus, dan Lukas. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan ataukah ada hal-hal lain yang mungkin ingin di-sharingkan? Silakan. Tuhan memberkati. Malam Pak Rusli. Saya mau bertanya Pak,
pada saat di Matius pasal 8, itu pada saat melakukan mujizat, kenapa Tuhan itu kok melarang mereka itu menyampaikan kepada orang-orang gitu, memberitahu kepada orang-orang. Padahal kalau dengan adanya mujizat itu kan semakin banyak orang tahu kemahakuasaan Allah. Menurut saya seperti itu. Meski toh kita tuh percaya Tuhan bukan karena mujizat. Kenapa kok kena sama Tuhan kok melarang mereka menyampaikan, menceritakan kepada orang lain dengan adanya mujizat itu? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Lis untuk pertanyaannya. Jadi Tuhan Yesus itu dia setiap kali ada satu masa begini ya, ketika Tuhan Yesus tahu tidak kalau konsep daripada orang-orang Yahudi itu tentang Mesias itu beda dengan yang ada. Tahu pasti, betul enggak? Ini kan kita bicara Matius ya, berarti konsep tentang Mesias. Ya. Nah, sekarang kalau Tuhan Yesus itu melakukan mujizat itu banyak orang ikut dia. Jadi kalau dalam buku akademik biasa ada namanya itu Mesias secara politik. Jadi orang Yahudi ya mereka menantikan itu Mesias itu secara politik. Jadi bukan cuma Mesias yang secara rohani, tapi dia mau Mesias yang politik. Nah, Mesias yang politik berarti kan dia bisa membantu mereka membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Nah, oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus pergi, itu ya dia waktu menyembuhkan dan sebagainya itu orang banyak mengikuti dia. Kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat dan seterusnya itu banyak orang mengikuti dia. Nah, dan di sana Tuhan Yesus sebenarnya ingin menunjukkan kepada orang tahu mereka punya hati itu bilang, wah ini adalah orang yang kami tunggu-tunggu, ya. Tetapi keliru maksudnya. Mesias yang ditunggu tapi untuk membebaskan dari Roma. Jadi mereka dalam bagian ini kemudian Tuhan Yesus juga menyatakan, nah supaya kedatangannya atau dia ada di beberapa suatu tempat itu tidak diketahui oleh banyak orang, ya. Tetapi kita juga mencatat pada akhirnya juga karena mereka itu cari ya tetap aja Tuhan Yesus tidak suruh mereka kasih tahu, tetapi akhirnya mereka tetap cari-cari dan juga tahu gitu ya. Nah, tetapi ada waktunya kalau Tuhan Yesus tidak mau ya karena masa dan waktunya belum tiba dia tidak mau melakukannya. Tuhan Yesus bisa menghindari crowd, menghindari kerumunan itu, the crowd, menghindari kerumunan dan tidak melakukannya. Jadi itu satu sisi yang pertama ya dari aspek ini ya. Jadi ada kekeliruan Tuhan menghindari kekeliruan pemahaman yang ada di dalam orang-orang di saat itu tentang mesianis yang secara politik itu, sehingga kalau makin banyak mereka pengharapannya terhadap politik Mesias yang dinanti ada politik Mesias yang membebaskan. Apalagi ini bisa kan ada mujizat, toh berarti punya kuasa yang luar biasa ini bisa membebaskan kita. Nah, Tuhan lebih ke arah tidak memfasilitasi pemikiran demikian. Ya, itu dari pendapat saya, dari jawaban saya tentang ini. Nah, yang kedua itu kita bisa melihat memang ada yang tadi saya bilang kedua ada momen tertentu, masa tertentu kalau Tuhan tidak mau ya dia bisa menghindari the crowd itu dan mereka ya tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Ada masanya. Biasa Tuhan juga mengatakan karena ya masaku untuk di sini sudah selesai gitu ya. Ya saya mesti pergi ke sana gitu. Ada masanya ya atau waktuku belum tiba dan seterusnya. Karena waktu itu Tuhan Yesus misalnya waktu itu Tuhan Yesus mau ditangkap misalnya. Ya. Salah satu Tuhan Yesus mau ditangkap, kemudian Tuhan Yesus juga bisa menghindari dengan cepat ya. Kenapa? Karena dia masanya belum tiba. Kalau waktunya sudah tiba, maka Tuhan dengan sendirinya ya Tuhan menjalani apa yang harus dijalani. Jadi Tuhan menetapkan ya dia yang memegang setiap kendali yang ada. Ya, tapi khususnya di dalam pengaturan dalam mujizat yang ada itu kenapa aku nggak mau diketahui oleh banyak orang. Ya selain kalau tadi pendapatnya dari Ibu Li sendiri bahwa ya memang mujizat tidak menyelamatkan betul bisa dari aspek itu juga benar karena banyak orang yang ikut Tuhan itu yang mereka sembuh karena mujizat itu mereka juga yang ngomong dari mulut the crowd itu ya ada orang-orang yang di sana juga yang hadir melihat bagaimana Kristus mereka mau meninggikan Kristus karena kuasa dan mujizatnya mereka juga yang meneriakkan hal yang sama toh salibkan dia ya jadi di sini ada satu hal yang Tuhan tidak ingin masuk dalam pemikiran yang mungkin mesianik secara politik itu ya tetapi dia adalah Mesias yang menyelamatkan umatnya dari dosa ya kira-kira seperti itu Bu Lis. Oke? Ya Pak, makasih Pak. Oke, ya ada lagi? Silakan kalau ada lagi.
siapa yang ingin bertanya atau juga ada yang ingin memberikan komen juga boleh, memberikan sharing ya akan hal-hal apa yang mungkin boleh menguatkan satu poin yang mungkin bisa ditangkap malam hari ini, boleh menjadi berkat, boleh juga ya. Kalau tidak ya tidak masalah, bertanya juga boleh. Hari ini, kalau hari ini tidak ada Pak Buyung ini ya, khusus hari ini ya, biasanya Pak Buyung ada, hari ini tidak ada ya. Oke. Oke, baik. Pak Peter? Selamat malam Pak Rusli. Ya, silakan Pak Peter. Nggak hanya mungkin memperjelas lagi bahwa mengapa kok dalam urutan Injil sinoptis, kalau tertulis di Alkitab kan Injil Matius dulu, Markus, baru Lukas. Tapi mengapa tadi Bapak mulai dengan Injil Markus? Tadi saya kurang ngikuti, jadi ingin tahu lagi mengapa kok dimulai dari Injil Markus pembahasannya gitu. Apa duluan ditulis Injil Markus atau apa yang penekanan apa gitu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Peter. Jadi di dalam penulisan kalau penanggalan ya, penanggalannya itu dalam penulisan ya, yang ditulis dulu sumbernya itu adalah Markus. Itu yang sumber yang paling tua. Jadi Markus itu ditulis dulu, kemudian Markus itu menjadi sumber bagi Matius dan Markus. Itu ya. Jadi makanya saya membahasnya dari Markus gitu ya. Nah, tetapi di dalam penulisan di dalam kitab suci itu di dalam kanon gereja, bapak-bapak gereja itu kanon dari bapak-bapak gereja itu dinyatakan urutannya itu adalah Matius, Markus, Lukas, gitu ya. Jadi itu kenapa seperti itu? Karena memang itu ditulis ya. Jadi Alkitab itu bukan disusun, Alkitab yang kita terima itu ya, kanon kita terima bukan berdasarkan urutan dari penulisan, tetapi disusun secara sedemikian rupa menunjukkan satu benang merah yang boleh menjadi penghubung ya, yang nyambung dengan baik gitu ya, yang boleh terkoneksi dengan baik. Nah, kenapa Matius ditaruh di depan? Ya, karena Matius itu kan dia menyatakan ada satu ya, Yesus sebagai Mesias, yaitu khusus diberitahu kepada orang Yahudi yang saya jelaskan tadi, dan ini bisa menjadi satu jembatan yang baik ya dari antara perjanjian lama menuju ke dalam perjanjian baru. Sehingga waktu kita membaca kitab suci, kita bisa memahami karena dalam masa 400 tahun yang kosong orang-orang Yahudi itu kita sudah lihat dalam masa ini kemudian dibuka dalam kitab Matius, itu dibukalah kita baca itu adalah silsilah. Jadi nyambung dari Abraham, itu kan dimulai karena itu kan perjanjian lama, Abraham itu terus naik. Dan di sana disaksikan juga langsung adalah bagaimana Allah yang berinkarnasi, Mesias itu dijanjikan. Dia datang melalui Roh Kudus, kemudian dikandung oleh Roh Kudus ya melalui Maria dan seterusnya ya. Nah, jadi itu kenapa Matius ditaruh duluan ya seperti itu. Jadi ada tujuan yang memang Tuhan pakai juga bapak-bapak gereja dalam menyusun kanon ya, menyusun kanon bukan berdasarkan urutan tapi berdasarkan satu satu tahapan di mana benang merahnya bisa terbaca atau tersusun dengan baik gitu. Ya, kira-kira seperti itu Pak Peter. Tapi secara penulisan Markus itu dia paling tua dan dia menjadi sumber ya yang dipakai ya bagi Matius dan Lukas ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Rusli untuk pencerahannya. Ya, terima kasih Pak Peter. Oke, ada lagi? Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada